Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gross TV. Kali ini Gross TV akan menceritakan alur cerita Dewa Judi 2 yang diperankan oleh Stephen Chow dan Andy Lau. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah acara kerjasama perjudian Cina-Amerika di Francisco yang bertujuan untuk menyelenggarakan amal bagi orang-orang kelaparan di dunia dari hasil perjudian. Lalu, si pembawa acara menyampaikan bahwa Dewa Judi Ko-chan tidak bisa hadir, akan tetapi telah diwakilkan oleh muridnya. Setelah itu, muridnya berpidato di depan banyak orang. Tak lama kemudian seseorang menghinanya dan menantangnya untuk bermain, karena baginya tidak ada dewa judi. Dengan senang hati, si murid menyetujui tantangan tersebut. Dan setelah dengan mudah si murid menang, ia yang membuat penonton kagum mendapatkan gelar Kesatria Judi. Adegan berpindah pada seorang pemuda yang makan mie bersama pamannya. Lalu, pamannya membaca hasil togel di koran, yang lagi-lagi kalah. Pamannya meminta pada keponakannya agar mau menggunakan kekuatannya. Tapi keponakannya tidak mau, karena kekuatannya bisa hilang jika disalahgunakan atau mendapat sial jika hasilnya tidak untuk amal. Lalu, pamannya marah. Akhirnya keponakannya mencoba dengan memberikan uang yang seharusnya untuk amal, ia berikan pada wanita penghibur. Tapi, tak lama setelah itu mereka benar-benar terkena sial. Di malam hari saat makan mie, si paman mempunyai ide agar keponakannya berlatih pada Dewa Judi untuk memaksimalkan kekuatannya, dan setidaknya mereka akan tercukupi. Lalu, mereka berdua membuat video dengan menampakkan kesombongan agar videonya menarik perhatian Dewa Judi. Tetapi, sesampainya video ditonton Kesatria Judi, ia hanya acuh. Oh iya, si keponakan ini memiliki gelar malaikat judi ya. Di pagi hari, Mr. Wang dari Jepang berkunjung ke Hong Kong bersama Dragon untuk memperkenalkan Kinef sebagai murid Dewa Judi yang telah bergelar Kesatria Judi. Tapi, sebelum acara dimulai, Kinef tidak ingin dirinya diperkenalkan ke masyarakat terlebih dahulu. Tak lupa, Kinef memuji rumah pilihan Mr. Wang, yang mana dulu rumah ini adalah rumah impiannya yang ditinggali laki-laki India yang rese. Tapi sayangnya, pacarnya telah menikah, jadi mereka tidak bisa menempatinya bersama. Setelah itu, Mr. Wang pamit pulang dan diantar Dragon. Lalu, malaikat judi dan pamannya datang ke Kesatria Judi dan meminta agar dipertemukan dengan Dewa Judi dengan memperlihatkan skillnya membuat A dari pisang, yang akhirnya juga dibalas Kesatria Judi. Video. Akhirnya mereka pun bermain kartu dan sama-sama imbang. Lalu mereka diusir oleh Dragon. Di malam hari, malaikat judi dan pamannya kembali datang. Kesatria Judi yang sedang makan bersama saudara, Dragon dan adik perempuan Dragon digoda oleh malaikat judi. Tapi saat Kesatria Judi melihat ke jendela, mereka tidak terlihat, yang ternyata malaikat judi memiliki kekuatan mempermainkan ilusi pikiran. Setelah cukup lama, akhirnya mereka tertangkap dan diusir lagi. Tapi malaikat judi tetap ngotot ingin bertemu Dewa Judi dan tetap di depan rumah hingga pagi hari.
Di tempat lain, anak angkat Tuan Sing yang kita sebut saja namanya Agus mengunjungi Tuan Sing di penjara dan mengatakan bahwa ia akan membalaskan dendam ayahnya ke Dewa Judi. Di rumah kesatria judi banyak orang menyerangnya, sehingga membuat mereka kewalahan. Dragon ditangkap oleh anak buah Agus, sedangkan kesatria judi berhasil kabur ke rumah lamanya bersama malaikat judi dan pamannya. Sesampainya di rumah lamanya, ia mengingat masa lalunya. Ternyata, lantai pertama rumahnya sudah dikontrakkan ke Tuan India oleh saudaranya. Dan mereka hanya bisa tinggal di lantai atas. Malaikat judi yang memiliki kemampuan melihat jauh, ia gunakan untuk melihat di mana Dragon, yang ternyata Dragon berada di sebuah kafe. Di malam hari mereka bertiga mendatangi kafe tersebut, dan di sana malaikat judi bertemu wanita cantik yang selalu ada di mimpinya, yang kita sebut saja Bunga. Bunga mendekati pamannya dan mengajaknya makan-makan di rumahnya, sedangkan malaikat judi ditinggal sendirian. Keesokan paginya, kesatria judi membaca berita di koran bahwa ada yang mengaku menjadi dirinya dengan mengadakan perjudian untuk amal. Malaikat judi dan kesatria judi pun akan mendatanginya, akan tetapi mereka tidak memiliki uang, sehingga mendatangi tempat judi rumahan yang biasa menjadi langganan Kinef sebelum menjadi kesatria judi. Saat malaikat judi hendak merubah kartunya, ternyata sebagian gambar kartunya hilang. Dalam arti, kekuatannya hilang karena ternyata pamannya yang sebelumnya meminta kekuatan malaikat judi untuk perlindungan, ia salah gunakan untuk bermain judi atas jebakan Bunga. Atas kecerdikan malaikat judi, mereka berhasil menang dan langsung mendatangi kapal Agus. Di hadapan semua orang, Agus mengaku sebagai kesatria judi dan akan mengadakan perjudian amal, padahal niat sebenarnya untuk meruntuhkan nama baik Dewa Judi dan mengambil uang hasil amal judi, sehingga kelak masyarakat akan menganggap Dewa Judi hanya seorang penipu. Tak lama setelah itu, kesatria judi dan malaikat judi datang, menghampiri Agus, dan di depan banyak orang, ia mengatakan bahwa Agus hanyalah seorang penipu, karena murid Dewa Judi yang asli adalah dirinya. Akhirnya mereka berdua bermain kartu untuk membuktikan siapa yang benar-benar kesatria judi. Agus berhasil menang karena curang. Kesatria judi akhirnya meminta disiapkan telepon untuk menghubungi Dewa Judi. Tapi ia melihat paman dan Dragon yang disandra, sehingga ia menutup teleponnya, dan semua orang pun percaya
bahwa kesatria judi adalah Agus. Di tengah hujan yang deras, kesatria judi merasa bersalah pada gurunya dan sudah putus asa. Lalu, ada orang India yang menegur mereka dan menasihati mereka untuk menjadi pria yang tidak menyerah, sehingga membuat semangat kesatria dan malaikat judi bangkit. Keesokannya, malaikat judi dipingsankan, sedangkan kesatria judi berangkat sendiri ke kapal Agus karena tidak ingin merepotkan malaikat judi. Sesampainya di kapal, ia meminjam Agus uang $20 agar bisa bertarung di babak akhir. Hal ini tentu saja membuat Agus tertawa, karena yang bisa mengikutinya hanya orang yang memiliki $25 juta. Dengan wajah mengejek, Agus menjatuhkan $20 itu. Di tempat lain, malaikat judi dibangunkan adik dragon yang mencari kakaknya. Lalu, malaikat judi mengajaknya menuju kapal Agus. Di kapal Agus, adik dragon dan malaikat judi berpencar mencari dragon dan pamannya. Sampai akhirnya, malaikat judi masuk ke kamar Bunga. Lalu Bunga meminta maaf karena ia mengambil kekuatan malaikat judi dengan menipu pamannya, sebab dia punya hutang besar ke Agus. Malaikat judi pun memakluminya dan mengatakan bahwa kekuatannya bisa kembali jika Bunga atau Dewi mimpinya menciumnya. Lalu, malaikat judi pun keluar dengan kekuatannya yang telah kembali. Malaikat judi datang membantu kesatria judi, dan di sana ada si Mata Satu, anak buah Agus, yang terus menghalangi mereka, sehingga malaikat judi menghipnotisnya agar kesatria judi bisa bermain dan menang. Singkat cerita, sampailah kesatria judi, malaikat judi, Agus, dan Mata Satu bermain dengan tarif tertinggi, yang mana tidak ada lagi yang memiliki uang sebanyak itu. Sebuah kamera memperkirakan kartu kesatria judi, tapi kesatria judi ternyata menaruh tusuk gigi yang terlihat seperti kartu as, dan akhirnya kesatria judi menang. Agus yang tidak terima menyuruh semua orang untuk meninggalkan ruangan dan hendak membunuh kesatria judi, sehingga pertarungan pun terjadi. Agus yang terpojok mengatakan pada semua bahwa dia bukan kesatria judi, hanya seorang penipu. Lalu, polisi datang menangkapnya. Di akhir cerita diperlihatkan malaikat judi dan kesatria judi yang berunding agar mereka kaya, yakni kesatria judi saat menang, hasilnya diamalkan ke malaikat judi, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, mereka untung tanpa mendapat kesialan. Lalu, seseorang memarahi mereka dan berkata diam, dan ternyata ia adalah dewa judi. Ya teman-teman, sampai di sini dulu ya alur cerita Gross TV kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!